Hai, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang desain pembelajaran PKN di kelas tinggi. Dalam desain pembelajaran merupakan pengembangan pembelajaran secara sistematis menggunakan teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Dalam desain pembelajaran itu mempunyai tujuan, yaitu untuk menghasilkan produk pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang pertama itu ada desain pertimbangan pemilihan dan penggunaan media. Yang pertama, objektivitas. Dengan objektivitas guru harus objektif, yang berarti guru tidak boleh memilih suatu media pembelajaran atas dasar kesenangan pribadi. Yang kedua itu program pembelajaran. Program pembelajaran itu yang akan disampaikan kepada siswa harus sesuai dengan kurikulum, baik itu isi atau struktur. Yang ketiga itu sasaran program, di mana pada tingkat usia tertentu dan di dalam kondisi tertentu siswa mempunyai kemampuan cara berpikir, daya imajinasi, kebutuhan dalam belajarnya. Yang keempat itu kualitas teknik, di mana dari segi teknik media pembelajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat atau belum. B. Rancangan media pembelajaran PKN di SD. Tujuan PKN adalah untuk membentuk watak warga negara yang baik, yaitu yang tahu mau dan sadar akan hak dan kewajibannya. Media pembelajaran dalam PKN harus dapat menstimulus lahirnya proses pembelajaran yang aktif dan kreatif. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam media PKN, yaitu 1. Membawakan sesuatu atau sejumlah isi pesan harapan. 2. Memuat nilai atau moral kontras. 3. Diambil dari dunia kehidupan nyata. 4. Menarik minat dan perhatian siswa. Dan yang terakhir, terjangkau oleh kemampuan siswa. Adapun tahap atau proses merancang media pembelajaran pada pelajaran PKN di SD, yang pertama yaitu 1. Analisis. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi perilaku awal siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan mereka dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. 2. Perancangan. Yang pertama dalam perancangan itu perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditulis untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa agar berhasil dengan baik, atau kompetensi yang bagaimana yang akan dicapai siswa setelah melalui proses. Pengembangan peta konsep. Dengan membuat peta konsep dapat mengidentifikasi tema, isu, teori, prinsip, dan prosedur inti yang harus diuraikan dalam topik mata pelajaran untuk digunakan oleh siswa dalam proses belajar. Pertimbangan mengenai akses pada dasarnya ada beberapa, yaitu 1. Pertimbangan biaya. 2. Pertimbangan pedagogis. 3. Pertimbangan interaktivitas. 4. Pertimbangan mengenai organisasi. 5. Pertimbangan novelty. Dan yang terakhir, pertimbangan tentang kecepatan suatu media. 3. Pemilihan strategi pembelajaran. Untuk dapat memilih strategi pembelajaran, diharapkan telah memiliki analisis instruksional dan tujuan pembelajaran, serta telah mengidentifikasi topik mata pelajaran atau materi, media, dan sumber belajar yang akan digunakan dalam proses belajar. 4. Urutan penyajian. Urutan penyajian berhubungan dengan penentuan tema atau isu ataupun konsep, teori, prinsip, prosedur utama atau shift teaching points yang harus disajikan dalam topik mata pelajaran. Kemudian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Kemudian evaluasi dan revisi. Yang maksud dengan evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Setelah itu revisi. Yang dimaksud dengan revisi adalah suatu kegiatan atau sebuah kegiatan peninjauan kembali terhadap sebuah informasi atau bacaan yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya perbaikan terhadap objek revisi tersebut.
Setelah itu tahapan-tahapan bahan evaluasi bahan ajar ada 4. Yang pertama adalah telah oleh materi, yang kedua uji coba satu-satu, kemudian yang ketiga adalah uji coba kelompok kecil, dan yang terakhir adalah uji coba lapangan. Demikianlah hasil presentasi kami sudah selesai. Apabila ada